Selamat pagi anak-anak, kita akan memulai materi kita selanjutnya. Hari ini kita belajar tentang siklus menstruasi pada perempuan. Menstruasi atau haid terjadi jika ovum atau sel telur tidak dibuahi oleh sel sperma. Nah, akibatnya ovum lepas dari endometrium yang disertai robek dan lurusnya endometrium, sehingga terjadi yang namanya pendarahan. Menstruasi ini berlangsung kurang lebih 5 hari. Siklus menstruasi wanita umumnya berkisar 28 hari. Kalau kita lihat pada gambar di sebelah kanan, siklus tersebut terdapat beberapa hormon, ada FSH, ada estrogen, LH, dan progesteron. Terdapat 4 fase siklus menstruasi. Yang pertama yaitu fase menstruasi, yang kedua fase praovulasi, yang ketiga fase ovulasi, dan yang keempat fase pasca ovulasi. Siklus tersebut adalah fase menstruasi, praovulasi, ovulasi, dan fase pasca ovulasi. Kita bisa lihat angkanya terdiri dari sekitar 28 hari ya siklus yang terjadi. Nah, yang pertama fase menstruasi. Sel telur atau ovum tidak dibuahi sehingga produksi hormon estrogen dan hormon progesteron terhenti. Nah, bukti dari terhentinya itu terjadinya yang namanya peluruhan dinding endometrium. Kalau kita lihat pada grafik sebelumnya, hormon estrogen dan hormon progesteron yang berwarna kuning dan biru mengalami perhentian di fase menstruasi. Fase praovulasi atau proliferasi. Hipotalamus pada otak kita akan memacu yang namanya hipofise untuk mengeluarkan hormon FSH. Nah, hormon tersebut mengeluarkan hormon estrogen sehingga terjadi yang namanya pembentukan dinding endometrium. Kita lihat kalau pada fase praovulasi estrogen mulai meningkat, mulai naik. Ya. Selanjutnya, fase ovulasi itu terjadi pada hari ke-14. Di mana hormon estrogen yang tinggi mempengaruhi untuk mengeluarkan hormon LH untuk pelepasan sel ovum yang matang pada saat ovulasi. Ya, jadi hormon estrogen tinggi sehingga mengeluarkan hormon LH. Karena hormon estrogen ini tinggi, maka pada saat fase ovulasi kita bisa lihat yang berwarna merah grafik pada hormon LH begitu tinggi. Ya. Selanjutnya, fase pasca ovulasi atau luteal yaitu pembentukan korpus luteum yang menghasilkan hormon progesteron yang digunakan untuk mempertebal dinding endometrium. Ya. Nah, si progesteron sudah mulai meningkat pada saat fase pasca ovulasi. Kalau kita lihat yang namanya fase ovulasi di mana sel telur ini mulai terlepas ya dari tempatnya. Nah, si fase pasca ovulasi membuat si hormon progesteron ini semakin naik karena untuk mempertebal yang namanya dinding endometrium. Nah, apa yang terjadi jika si ovum atau sel telur tidak dibuahi? Nah, otomatis itu akan membuat si hormon progesteron dan estrogen kembali menjadi rendah sehingga muncul kembali yang namanya fase menstruasi atau peluruhan dinding endometrium. Selanjutnya, ini pada uterus atau pada rahim jika terjadi yang namanya ovulasi. Nah, berarti otomatis si embrio akan semakin bertumbuh di janin atau di uterus. Nah, ada bagian-bagiannya, ada plasenta, uterus atau rahim, lalu ada umbilical cord, ada juga dinding ya. Nah, fungsi dari plasenta adalah sebagai alat pernafasan, sebagai penghasil nutrisi, sistem ekskresi, pertahanan, dan penghasil hormon. Lalu fungsi dari amnion untuk melindungi embrio selama pertumbuhan di dalam rahim. Seperti ini gambarnya. Penyakit-penyakit apa saja yang terjadi pada sistem reproduksi manusia, baik itu pada laki-laki dan perempuan? Yaitu yang pertama sifilis disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum.
Lalu yang kedua, gonorrhea disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhea atau kencing nanah. Herpes genitalis disebabkan oleh virus herpes simplex atau gatal pada kelamin. Lalu kutil pada alat kelamin disebabkan oleh virus papilloma. Yang kelima itu ada AIDS disebabkan oleh virus HIV. Berikut gambar-gambarnya. Ini pada kencing nanah. Berikutnya AIDS. Nah, HIV ini bisa terdapat di dalam darah, bisa juga melalui cairan sperma, melalui cairan vagina. Nah, penularan HIV melalui pemakaian jarum suntik yang terinfeksi HIV. Lalu ibu hamil HIV dia akan menularkan ke anaknya. Bisa juga melalui transfusi darah dan bisa juga melalui hubungan seksual.